Selamat datang di video obrolan santai kami. Perkenalkan, nama saya Tessa Riela Delerigi dengan NIM 24030162 dari kelas 3D semester 3, dan teman saya Tifa Arianita Bun dengan NIM 2403010163 dari kelas D semester 3. Jadi hari ini kami akan mengobrol ringan tentang materi sistem administrasi negara dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Nah, betul banget tuh. Jadi ini bukan presentasi formal kayak di kelas ya. Jadi chill aja kayak kita lagi nongkrong di kafe sambil bahas tugas. Dan yang paling penting, kita juga bakalan share pengalaman dan refleksi pribadi selama ikut mata kuliah ini. Di pertemuan pertama, kita belajar tentang pendekatan teori sistem. Intinya itu, administrasi negara itu dipandang sebagai satu sistem besar yang terdiri dari berbagai subsistem. Jadi, sistem itu kumpulan komponen yang saling terhubung dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, iya benar banget nih. Dan tiap sistem itu pasti punya input, proses, output, sama feedback. Dan yang menarik itu, administrasi negara dipandang sebagai sistem sosial terbuka, jadi selalu berinteraksi dengan lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya, sampai kepada ekologi. Jadi kalau bagian sistem penganggaran berantakan, otomatis pelayanan publik juga ikut kacau. Jadi ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Betul. Terus ada karakteristik penting seperti kayak holisme, bahwa sistem itu harus dilihat secara keseluruhan. Perubahan kecil dari satu bagian itu bisa berdampak besar di bagian yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 2 ya. Jadi di sini kita bahas tentang lingkungan strategis, yaitu SANRI. Menarik sih karena sistem administrasi negara itu kayak makhluk hidup yang terus-menerus mempengaruhi lingkungannya. Ya, terus dari sisi internal dulu ya, ada yang pertama itu landasan Ideal Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terus rencana pembangunan seperti kayak RPJPN dan RPJMN. Itu jadi fondasi nilai dan arah kebijakan. Nah, terus ada struktur kelembagaan dan hubungan pusat daerah. Ini sering bikin ribet karena masih banyak tumpang tindih kewenangan. Jadi masalah silo antara DPD itu nyata banget. Kalau di eksternal itu pengaruhnya itu sangat luas, seperti di politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi digital, sampai lingkungan fisik dan perubahan iklim. Tambah dengan faktor global seperti SDGs, ASEAN, dan tekanan global lainnya. Kita masuk ke pertemuan ketiga. Jadi di sini kita belajar tentang ekologi administrasi negara. Intinya itu hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Nah, itu betul banget tuh. Jadi konsepnya itu menjelaskan kenapa administrasi negara di setiap negara itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, budaya, dan juga teknologi dengan kondisi geografisnya masing-masing. Betul banget kan? Betul sekali. Oke, lanjut di pertemuan ini, yaitu pertemuan 4, bahas tentang konsep negara. Banyak definisi dari ahli, tapi intinya negara itu organisasi yang punya kekuasaan yang sah buat mengatur masyarakat. Iya benar. Yang aku paling ingat itu dari definisinya Max Weber, itu negara itu punya monopoli kekuasaan yang sah. Jadi, negara satu-satunya yang boleh memaksa demi ketertiban. Oh, jadi gitu ya. Ada juga unsur negara. Dari unsur negara itu ada 4, jadi wilayah, rakyat, pemerintah, sama kedaulatan. Tanpa salah satu itu, negara itu disebut tidak lengkap. Betul, terus ada juga unsur pelengkap seperti Undang-Undang Dasar. Terus ada juga tujuan negara, sama pengakuan dari negara lain. Tapi yang wajib itu 4 yang tadi Tisa bilang. Betul. Jadi di bagian tujuan negara juga menarik. Dari Laski sampai Soltau semuanya bilang negara itu harus diciptakan ketertiban, kesejahteraan, keadilan, dan juga kesamaan buat rakyatnya. Dan lucunya, konsep negara itu
tidak muncul tiba-tiba. Ada teori seperti teori ketuhanan, teori kekuasaan, sampai teori kontrak sosial. Jadi, negara itu hasil prosesnya itu panjang. Oke. Nah, di pertemuan 5 ini lebih aplikatif karena ada studi kasus dari dosen kami yaitu tentang sampah di Kota Kupang. Jadi saya baru sadar kalau masalah sampah itu ternyata ribet banget. Benar, orang pikir cuma buang sampah saja, padahal ada faktor-faktor penyebab seperti kurangnya fasilitas, penguasaan pemerintah lemah, literasi lingkungan rendah, dan budaya buang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Iya benar banget, jadi stakeholdernya juga itu banyak. Contohnya pemerintah kota, dinas kebersihan, masyarakat, LSM, sampai media. Jadi solusi bisa cuma dari pemerintah atau masyarakat doang. Dan analisisnya itu pakai pestel juga, seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan. Semua itu mempengaruhi, misalnya kalau sarana prasarana kurang, ya warga juga bingung bagaimana membuang sampah dan di mana membuangnya. Ini pertemuan favorit aku sih, soalnya di kuliah umum ini seru banget, yaitu bahas tentang demokrasi, pemilu, dan juga dampaknya disrupsi digital. Iya, jadi menurut Dr. Baharudin Hamsan mengatakan bahwa demokrasi sekarang itu rawan hoaks, politik identitas, dan manipulasi digital. Jadi, pemilih harus cerdas dan tidak boleh asal pilih. Seperti itu ya. Oke, jadi di dalam pertemuan itu ada juga integritas pemilu itu bukan cuman tugas KPU atau Bawaslu, tapi juga pemilih seperti kita. Dan kita harus bisa memilih, menilai siapa yang layak dipilih dan juga kritis sama informasi politik. Terus materi kedua dari Ibu Olat itu tentang AI, itu mind blowing. Itu katanya itu AI itu bukan pengganti manusia, tetapi itu asisten. Contohnya itu AI dipakai buat nulis akademik, cari referensi, atau memetakan konsep. Wow, bagus banget ya. Yang aku ngerti itu sih, aku suka analoginya. Jadi AI itu atau artificial intelligence itu kayak lumba-lumba. Dia bisa hebat, tapi manusia yang jadi pelatihnya. Jadi tetap kita yang harus punya ide, logika, dan juga etika ya. Jadi AI itu dipakai dengan bijak, jangan cuma cara mengandelin, tetapi jadi alat bantu untuk mempercepat kita bekerja, begitu. Oke, pada pertemuan terakhir ini yaitu pertemuan 7, kita bahas tentang penyelenggaraan negara, mulai dari sistem pemerintahan, negara hukum, sampai tata kelola pemerintahan. Iya, jadi Indonesia itu merupakan negara hukum. Itu artinya itu semua tindakan pemerintah harus berdasarkan aturan. Tidak boleh asal perintah tanpa dasar. Nah, betul banget tuh, karena pemerintah asal mengeluarkan kebijakan, tapi gitu deh. Jadi, sistem pemerintahannya itu presidensial, tapi tetap ada unsur pengawasan dari DPR, lembaga yudikatif, dan juga lembaga negara lainnya. Jadi, tujuannya itu biar kekuasaan tidak disalahgunakan. Di bagian ini tentang good governance itu juga penting. Itu prinsipnya seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, kepastian hukum. Itu semua ada supaya pemerintah bisa dipercaya. Dan jangan lupa ada hierarki, yaitu peraturan perundang-undangan juga dibahas. Jadi dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai Perda, yaitu peraturan daerah, biar kita tahu alur dasar hukum dan di Indonesia itu seperti apa. Dan di bagian manajemen pemerintahnya itu ada POACE, yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling, tambah dengan Evaluation. Ini seperti kerangka buat kebijakan berjalan efektif. Oh, jadi jelas ya bahwa penyelenggaraan negara itu butuh proses yang panjang dan juga butuh koordinasi hukum yang kuat dan juga manajemen pemerintahan yang baik. Jadi kalau dari saya, refleksi mengenai keseluruhan materi ini yaitu administrasi negara itu sangat luas.
dan sangat penting untuk kualitas hidup warga negara. Bukan sekedar teori, tetapi real impact. Kalau dari saya, mata kuliah ini bikin saya itu jadi lebih paham bahwa perubahan negara itu dimulai dari sistem administrasi yang baik dan juga sumber daya manusia yang berintegritas. Semoga obrolan santai kami berdua ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa tetap semangat dan berintegritas ya. Bye-bye!